mencari-cari broker yang terpercaya dan juga legal, saya merekomendasikan kalian untuk memakai Forex IMF ya. Kemudian kalau untuk linknya itu ada di deskripsi video ya, setiap video itu saya sudah cantumkan untuk linknya, tinggal kalian klik aja di sini ya. Nanti masuk ke bagian pendaftaran. Nah di Forex IMF ini itu pasti legal dan memang sudah terdaftar ya di beberapa lembaga, baik itu di Bapeti, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, dan juga JFX ya. Jadi sudah pasti aman. Baik untuk masalah deposit dan juga withdraw itu lancar. Di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAU-USD. Jadi kemarin itu kalau kita bahas juga XAU-USD kurang lebih di harga 1755. Memang untuk hari ini full day dia cenderung sideways di harga tersebut. Jadi mulai dari 1752 sampai 1759 ya, atau 1757 di sini sebagai resistennya. Itu dia benar-benar sideways di antara kedua harga tersebut atau kedua level tersebut. Jadi sebenarnya hari Kamis kemarin itu Bank US itu pada libur. Jadi memang wajar kalau misalkan pergerakan dari beberapa major pair ya, seperti USD JPY, kemudian XAU USD, kemudian Euro USD dan GBP USD itu benar-benar bergerak hanya mengikuti dari perkembangan negaranya saja, jadi tidak dipengaruhi oleh si DXY itu sendiri. Walaupun kalau kita perhatikan di sini dari segi DXY itu sedang turun untuk hari ini, bahkan dia gap down dan hampir menutup gapnya sih. Sebenarnya kalau kita lihat sih memang secara gap itu kalau kita mau ukur ya, kalau kita mau ukur dari sini itu sudah tertutup ya untuk gapnya yang ada di sini gitu. Cuma memang di area tersebut, jadi pada video kemarin yang kita uploadkan, dia itu ada dua kemungkinan. Yang pertama dia langsung naik ke atas nutup gap, yang kedua itu dia langsung turun ke bawah dulu baru naik ke atas. Nah, ternyata dia itu menggunakan kemungkinan atau bagian kedua kita atau skenario kedua kita untuk menutup gap, yaitu menyentuh area 105.6. Sebenarnya untuk area-area ini itu sudah kita bahas juga ya di beberapa video update, terutama untuk terutama untuk level support 105.6, 104.7 dan 103.6. Karena ini memang beberapa level yang harus kita perhatikan yang sudah kita ambil dari si daily update-nya dia gitu, atau dari daily support-nya dia gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, memang untuk saat ini karena dia juga masih libur Bank US-nya, jadi marketnya itu tutup lebih cepat, dan memang pergerakan si DXY sendiri tidak begitu signifikan. Tapi kalau misalkan besok ya, hari Jumat ini kan Bank US juga udah mulai buka lagi. Jadi mungkin akan ada penguatan dari si DXY sendiri ya. Jadi yang harus kita perhatikan untuk saat ini adalah level harga 106.069, kemudian 106.15 ya. Jadi ini adalah fungsi sebagai area supply-nya dia saat ini. Karena kalau kita perhatikan nih, baik itu time frame 1 jam, kemudian di time frame 30 menit, dia sudah 2 kali mencoba untuk melakukan penembusan di area ini tapi masih gagal gitu. Kemudian kalau untuk supportnya seperti yang kita ketahui atau yang sudah kita bahas, itu ada supportnya di sini ya di 105.6. Kalau udah breakout dari 105.6 artinya dia akan ngincar lagi support bawahnya, dia itu 105.3. Nah kalau dari 105.3 ini kita ambil dari mana sih supportnya? Itu dari low dia yang ada di sini. Low dia pada tanggal kurang lebih itu di tanggal 15 November 2022 pada jam 20.30 atau setengah 9 malam. Ya di sini itu ada low-nya dia. Itu untuk yang kita pakai sebagai area next supportnya dia. Kemudian baru nanti kita pakai 104.7 kembali. Nah kalau kita lihat memang secara pergerakan untuk 4 jam ini dia masih sideways dan belum ada pergerakan cukup signifikan, tapi dia masih ada potensi nih untuk koreksi dulu ke atas. Di 106.8
atau tertinggi itu di 109.5, ini belum disentuh juga sama dia setelah dia breakout gitu. Lalu yang kita perhatikan juga sini ada supply zone di 4 jam ya. Supply zone di level harga kurang lebih 106.8 sampai 107.078. Ini ada area order block. Nah, mungkin order block ini kita bisa sederhanakan lagi ya, kurang lebih di sini. Nah, ini untuk order block di 1 jam. Jadi memang berbeda ya. Dan memang dan memang secara blok juga dia lebih besar. Jadi kalau misalkan dia breakout dari 106.15, yang pertama kali dari tes itu adalah di resisten 106.4, baru dia lanjut ke sini ke 106.8 sampai 107.11 ya. Tapi kalau saya perhatikan sih memang secara pergerakan harga saat ini ya, dari si ciri-ciri dari si DXY itu, dia masih cenderung untuk koreksi dulu nih ke atas gitu. Kalau saya perhatikan begitu. Nanti koreksi ke atasnya itu berarti kita harus tunggu sampai dia benar-benar bisa breakout dari sini dulu. Kalau saya ya, saya akan tunggu dia breakout dari sini, kemudian di sini targetnya sampai di sini target tertingginya untuk hari Jumat nanti. Tapi kalau dia breakout ya, karena kan masih sideways juga ya. Jadi kalau dia breakout dari sini berarti targetnya 105 sampai 104.7 sebagai ini target terendahnya dia. Nah, kalau untuk si XAUUSD ini saya pakai time frame 30 menit karena kalau kita lihat di 4 jam itu sideways ya. Jadi memang secara 4 jam pergerakannya masih sideways, belum bisa dilihat. Tapi kalau kita perhatiin di sini 1757 ya sampai 1758 itu ada resisten yang akan kita bahas nanti nih. Kemudian untuk support itu ada di 1752 seperti yang saya bilang di awal video. Nah, di sini kita pakai 30 menit. Nah, 30 menit ini saya coba tarik POC level ya, atau volume profile. Dan volume profile itu bertepatan dengan area resisten yang kita bahas juga pada video sebelumnya, yaitu di 1755.7 kalau di sini kalau kita perhatikan. Ya, untuk POC levelnya artinya area ini itu diminatin oleh si pasar itu sendiri. Berarti ini kita bisa jadi patokan nih dari area sini. Soalnya kalau kita lihat di sini kan dia selama harga bertahan di atas 1755 ini cenderung untuk dites ke atas sini ya. Ya sampai tertingginya kalau saya lihat sih tertinggi 1763 sampai 1770. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 1755 ini. Tapi kalau dia nggak bertahan di atas 1755 ini atau besoknya DXY ini naik, maka si XAUUSD ini cenderung potensi untuk dites ke bawah lagi. Pertama 1752, kemudian baru ke 1749 dan 1746. Nah, 1746 dan 1742 ini harus kita perhatikan juga karena ini adalah area yang cukup krusial atau cukup cukup membuat atau menahan dari pergerakan harga XAUUSD ini cukup penting ya di sini ya kalau kita lihat ya. Karena ini ada low-nya di 30 menit, kemudian di sini ada area tahanan juga di 30 menit gitu. Jadi memang untuk diperhatikan besok adalah 1746 dan 1742 begitu. Oke. Jadi karena dia masih sideways, jadi memang kalau saat ini ya, karena dia belum bisa naik ke 1755, maka skenario utama saya adalah turun. Kemudian kalau dia bisa break dari 1755 ini, berarti skenario utama saya menjadi, berarti kita pakai skenario yang kedua itu adalah untuk buy dengan target 1770 sampai 1763 gitu. Begitu. Jadi memang selain dia 1755 ini juga kita harus perhatikan dari 1758 ini dia bisa breakout nggak. Soalnya kan 1758 ini merupakan yesterday high dari yang kemarin ya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Kalau dia nggak breakout ini berarti kita jangan buy dulu nih. Kita boleh buy ketika dia bisa pullback lagi ke sini ya. Konfirmasi baru kita ambil buy di area sini gitu. Tapi kalau misalkan dia mau breakout buy memang lebih resiko gitu. Jadi nanti kalau misalkan mungkin ada good konfirmasi akan coba saya sharingkan di channel Telegram Juna Trading ID. Begitu dulu untuk saat ini. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.